Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nesa Rosita Dewi. Saya mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kuala Kapuas, semester 1 kelas non-reguler. Jadi, pada kesempatan kali ini saya ingin mereview buku karya Yudi Latif yang berjudul Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila. Pada kesempatan kali ini saya ingin mereview buku karya Yudi Latif bab 3, karena bab 2 kami telah mempresentasikannya kemarin. Jadi tugas baca kami adalah membaca buku karya Yudi Latif bab 3 yang berjudul Kemanusiaan Universal. Bab 3 ini masuk ke dalam konteks kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada awal bab, di situ ada suatu perkataan Soekarno yang berbunyi, "Tetapi tanah air kita Indonesia hanya satu bahagian kecil saja daripada dunia. Ingatlah akan hal ini." Kemudian Gandhi berkata, "Saya seorang nasionalis, tetapi kebangsaan saya adalah peri kemanusiaan. My nationalist is humanity." Kita bukan saja harus mendirikan negara Indonesia merdeka, tetapi harus menuju pula kepada kekeluargaan bangsa-bangsa. Inilah filosofis prinsipal yang nomor 2, yang boleh saya namakan internasionalisme. Tetapi, jikalau saya katakan internasionalisme, bukanlah saya bermaksud kosmopolitanisme yang tidak mau adanya kebangsaan. Soekarno, 1 Juni 1945. Jadi dalam perkataan ini, Soekarno menegaskan bahwasanya internasionalisme dan nasionalisme itu tidak harus bertentangan. Mereka itu bisa berjalan secara beriringan sesuai dengan prinsip dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan demikian, bangsa Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi bangsa yang merdeka, tetapi juga menjadi bangsa yang aktif dalam membangun negeri agar lebih damai dan lebih aman. Di bawah nilai-nilai etis ketuhanan yang memimpin cita-cita kita, semua manusia itu dipandang setara. Di dalam bimbingan nilai-nilai etis ketuhanan yang menjadi panduan dari cita-cita negara kita, semua manusia itu dipandang secara setara dan juga bersaudara. Maka dalam konteks ini mengharuskan kita itu saling menghormati kemanusiaan universal serta mengembangkan tata pergaulan yang adil dan beradab. Yudi Latif menjelaskan bahwa konsep kemanusiaan universal adalah universal mencakup nilai-nilai budaya dan agama yang beragam, termasuk yang berasal dari India, Arab, Persia, Cina, dan Eropa. Integrasi nilai-nilai ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki sejarah panjang dalam menerima dan mengadaptasi berbagai budaya dan agama, yang kemudian membentuk identitas nasional yang inklusif dan pluralistik. Pada bab ini, Yudi Latif menyoroti pentingnya penghormatan hak asasi manusia dan komitmen bangsa Indonesia terhadap persoalan kemanusiaan universal. Yudi Latif menekankan bahwa pengakuan dan pemuliaan hak dasar itu telah dilakukan secara nyata dengan melestarikan bahasa daerah, mana itu telah memberikan sebuah pengakuan terhadap keberagaman budaya dan identitas lokal. Dalam konteks kemanusiaan universal, Yudi Latif menekankan bahwasanya kemanusiaan yang adil dan beradab ini tidak hanya relevan terhadap Indonesia, tetapi juga kepada universal. Jadi pemahaman tentang universal ini adalah memandang seseorang secara setara tadi tanpa membedakan ras, suku, budaya, dan agamanya. Bab ini menunjukkan bagaimana nilai-nilai kemanusiaan di Indonesia itu terbentuk karena integrasi dari berbagai budaya dan agama yang masuk ke dalam Indonesia. Contohnya adalah seperti India, Hindu, Buddha yang memberikan konsep kasih sayang dan juga dharma. Kemudian dari Arab dan
Persia yang memberikan sebuah konsep Islam yang mana ia memberikan prinsip keadilan sosial dan persaudaraan universal. Kemudian Cina yang memberikan konsep falsafah harmoni sosial, dan juga Eropa yang memberi gagasan tentang hak asasi manusia dan keadilan. Pengaruh ini memberitahukan bahwasanya sejak awal Indonesia telah membuka integrasi budaya dan agama yang kemudian diolah menjadi jati diri bangsa Indonesia. Dalam bab ini juga mengupas berbagai tantangan yang yang ada dalam mewujudkan sila kedua ini, yaitu termasuknya adalah ketimpangan sosial yang masih tinggi dan juga diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Yudi Latif menyoroti bahwasanya untuk kemanusiaan universal ini masih membutuhkan komitmen lebih besar dari semua pihak karena kurangnya kesadaran kolektif dalam menghormati hak asasi manusia secara konsisten. Demikian review bab 3 dari buku karya Yudi Latif yang berjudul Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila. Salah hilafnya saya mohon maaf, seperti biasa dimaafkan ya Pak Hamzah, karena saya adalah mahasiswa yang banyak kurangnya. Demikian salah hilafnya saya dalam pengucapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.